Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kade Pratiwi Vida Kusuma, kelas 2E dengan NIM 21000005199. Di sini saya akan mempraktekkan keterampilan bahasa Indonesia dengan tema urban legenda. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak lepas dari banyaknya adat dan budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Urban legenda adalah salah satunya. Dalam bahasa Indonesia, urban legenda adalah sebuah cerita turun-temurun yang disebarluaskan dari mulut ke mulut. Urban legenda adalah sebuah mitos atau legenda kontemporer yang sering dipercaya masyarakat luas sebagai sebuah kebenaran. Namun, terkadang ceritanya suka dilebih-lebihkan sehingga menjadi lebih sensasional. Yang pertama adalah terowongan Jasa Blanca. Terowongan ini salah satu lokasi yang dianggap keramat atau angker oleh warga sekitar. Bahkan, menurut kisah yang berkembang, terowongan ini pernah menjadi lokasi seseorang melakukan bunuh diri. Menurut kesaksian masyarakat, di terowongan Jasa Blanca terdapat hantu perempuan berambut panjang yang menjadi penghuni dan sering mengganggu pengguna jalan di jam-jam tertentu, terutama setelah matahari terbenam. Konon katanya, jika kita menyembunyikan klakson sebanyak 3 kali sebelum masuk terowongan, maka pengendara tersebut akan aman dari gangguan hantu itu. Tapi jika tidak, akan terjadi hal-hal sial pada sang pengendara. Yang kedua adalah hantu jeruk purut. Konon katanya, di tempat pemakanan umum, jeruk purut adalah hantu postur tanpa kepala yang bergentayangan bersama dengan anjing hitamnya. Menurut kisah yang beredar, di urban legenda adalah dulunya ia seorang postur yang hidup di masa kolonial Belanda dan dibunuh. Hingga kini, arwahnya masih bergentayangan sambil berkeliling di kuburan pada malam hari sambil menenteng kepalanya sendiri. Menurut kepercayaan setempat, hantu pastor itu sedang mencari kuburannya yang ternyata tidak pernah ditemukan. Yang ketiga adalah Mr. Gepeng. Kalau kamu lahir di tahun 90-an, pasti tahu cerita Mr. Gepeng. Cerita urban legenda Indonesia satu ini menjadi populer karena diyakini bisa dipanggil dengan cara tertentu. Konon katanya, Mr. Gepeng dulunya adalah seorang pria kaya yang mengalami kecelakaan di dalam lift, sehingga tubuhnya terjepit menjadi gepeng dan tewas di tempat. Cerita lain yang beredar adalah dulunya ia tewas terlindas bulldozer sehingga tubuhnya menjadi gepeng, tidak terbentuk lagi. Kisah ini bahkan cepat sekali menyebarnya ke berbagai daerah di Indonesia. Yang keempat adalah Nenek Gayung. Konon katanya, hantu ini adalah seorang nenek yang tiba-tiba suka muncul di pinggir jalan sambil membawa gayung dari batok kelapa dan sebuah tikar untuk memandikan jenazah. Penampilannya mengenakan kebaya hitam atau putih dan memiliki postur tubuh seperti nenek pada umumnya. Rambutnya berwarna hitam dengan kulit pucat dan mata sipit. Yang kelima adalah kolor ijo. Kisah ini bermula dari adanya kasus pemerkosaan di suatu daerah di Bekasi. Pada saat itu, korban bersaksi bahwa ia telah diperkosa makhluk bertubuh besar, banyak bulu dengan celana pendek berwarna hijau. Setelah kasus ini viral, cerita kolor ijo sudah menyebar berbagai pelosok daerah. Bahkan tidak sedikit orang yang beranggap bahwa kolor ijo adalah seorang yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya dengan cara memperkosa wanita. Yang keenam adalah Suster Ngesot. Konon katanya kisah ini berasal dari salah satu rumah sakit di daerah Jakarta. Diceritakan pada saat itu ada seseorang suster yang meninggal secara tidak wajar karena diperkosa oleh seseorang dokter yang bekerja di situ. Kabarnya kakinya dimutilasi dikubur di ruang laboratorium. Namun beberapa cerita menyebutkan bahwa Suster Ngesot berasal dari sebuah panti jompo di Jawa Barat yang memiliki ilmu hitam. Dari cerita yang beredar, suster tersebut membunuh seluruh penghuni panti jompo. Karena kesal, warga sekitar menghakiminya dengan cara memukuli kakinya hingga remuk.
Yang ketujuh adalah boneka Uci Bandung. Cerita ini terkenal di kalangan warga yang berada di Jalan Siliwangi. Konon katanya, sebuah strategi kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang bocah bernama Uci pada tahun 1998 karena ulah pengendara motor yang sembrono. Dari kabar bahwa sebelum menghembuskan nafas, Uci menanyakan bonekanya, "Boneka Uci mana?" Setelah kejadian nafas tersebut, tidak sedikit warga sekitar yang menanyakan bahwa mereka sering melihat arwah gentayangan Uci sambil membawa boneka kesayangannya. Bahkan beberapa kali warga menyebut bahwa Uci tampak duduk di atas pohon sambil bermain bonekanya. Menurut orang-orang sekitar, keberadaan hantu Uci sebagai urban legenda adalah tidak mengganggu, walau banyak yang takut juga saat lewat Jalan Siliwangi di malam hari. Yang kedelapan adalah Wewe Gombel. Masih ingatkah kalian akan peringatan dari orang tua kita saat kecil dulu? Kisah Wewe Gombel sebagai urban legenda adalah cerita yang sudah ada sejak dulu dan turun-temurun, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Wewe Gombel dikenal suka menculik anak kecil untuk dijadikan anak atau dimakan. Jika keluarga ingin anaknya kembali, mereka harus beramai-ramai keliling desa dengan memukuli perabotan rumah. Sosok Wewe Gombel sendiri digambarkan sebagai seseorang wanita dengan tubuh besar, berambut panjang, dan memiliki payudara besar. Konon waktu keluar Wewe Gombel adalah menjelang maghrib. Itulah alasan kenapa anak kecil dilarang main di luar rumah sejak saat tersebut. Yang kesembilan adalah Nyi Roro Kidul. Salah satu sosok mitologi yang dikisahkan sebagai urban legenda adalah Nyi Roro Kidul. Kisah penguasa pantai selatan ini masih terkenal sampai sekarang dan menjadi sebuah adat dan budaya untuk orang yang tinggal di pesisir pantai selatan. Bahkan beberapa mitos menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul mendiami kamar nomor 308 di Hotel Inah Samudra. Tidak hanya itu, ada larangan dari urban legenda adalah larangan memakai pakaian berwarna hijau ketika sedang bermain di pantai selatan. Yang ke-10 adalah Si Manis Jembatan Ancol. Kisah ini diambil dari cerita di tahun 1800-an, tempatnya di mana zaman penjajahan Belanda. Ada banyak versi yang beredar, namun satu kisah yang paling melekat adalah tentang seorang wanita bernama Maryam yang kabur dari kawin paksa. Nahas Maryam tewas secara tidak wajar di jembatan Ancol. Dari kepercayaan masyarakat yang beredar, kematian Maryam membuat arwahnya bergentayangan. Bahkan jika kamu tidak ingin diganggu, harus membunyikan klakson 3 kali sebelum melewati jembatan. Itulah 10 urban legenda yang ada di Indonesia. Saya Kade Prativida Kusuma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.